kandang gizi pada lansia, khususnya bagaimana cara mencegah dan menangani malnutrisi serta diabetes. Baik, pada usia lanjut, tubuh mengalami banyak perubahan, mulai dari penurunan metabolisme, gangguan nafsu makan, hingga penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes. Oleh karena itu, asupan gizi yang tepat sangat penting. Dalam video ini kami akan menunjukkan contoh penerapan tata laksana konseling gizi pada lansia secara lengkap, mulai dari pengumpulan data hingga konseling lanjutan. Permisi Pak, selamat pagi. Apakah saya bisa bertemu dengan Ibu konselor? Baik, sebelumnya pasiennya atas nama siapa? Ibu Farida. Baik, silakan untuk Ibu Andi Farida, silakan masuk. Baik, terima kasih. Baik Ibu, selamat datang. Perkenalkan, saya konselor gizi. Saya bernama Alia. Nah, Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk menangani atau memberi edukasi tentang keluhan Ibu selama ini. Nah, sebelumnya, apakah saya bisa mengetahui apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit tertentu? Iya. Kalau begitu, apa saya boleh tahu riwayat penyakitnya apa? Diabetes. Oh, diabetes. Oh iya. Nah, Ibu, kalau selanjutnya apakah saya bisa mengetahui usia Ibu? 68 tahun. Nah, 68 tahun ya, Bu. Kalau berat badannya Ibu? 45. 45. Kalau tinggi badannya? 147. 147. Nah, baik Ibu. Nah, dari hasil pengukuran kebutuhan energi Nenek Andi Farida sekitar 1.600 kilokalori per hari. Kebutuhan proteinnya itu sekitar 50 sampai 60 gram per hari. Kebutuhan saat ini asupan beliau hanya sekitar 1.000 kilokalori. Nah, masalah gizi dari Nenek Andi Farida tadi kita bisa menemukan yaitu risiko malnutrisi, energi protein dan asupan natrium atau garam yang tinggi dari makanan olahan tersebut. Baik Ibu, di sini saya akan menunjukkan menu untuk pengidap lansia diabetes. Nah Ibu, untuk memperbaiki status gizi Ibu, ada beberapa saran yang akan saya berikan untuk pola makan Ibu. Nah, di sini ada Ibu harus makan lebih sering, yaitu 3 kali utama dan 2 kali selingan kecil. Nah, apakah Ibu suka makan yang kayak garam-garam begitu, yang banyak garamnya? Cucunya apa boleh bantu ya? Iya, dia suka makan yang banyak garam. Nah, untuk mulai dari sekarang, setelah dari berkonsultasi, Ibu harus mengurangi yang kayaknya penggunaan garam begitu. Ya. Nah, selanjutnya itu Ibu harus menambah protein. Contohnya protein itu ada konsumsi telur, tempe, tahu atau ikan. Nah, terus perbanyak sayur dan buah juga Ibu, seperti minimal 3 porsi sayur dan 2 porsi buah setiap hari. Nah, terus apakah Ibu suka minum air putih juga? Nah, kalau itu sudah bagus. Nah, itu Ibu harus minum air putih cukup seperti 6 sampai 8 gelas per hari. Terus apakah Ibu suka kayak pagi atau apakah Ibu suka kayak jalan-jalan pagi atau enggak? Ya, suka. Oh, suka. Nah, itu juga salah satu untuk mencegah terjadinya diabetes juga itu Ibu, kayak jalan pagi, jalan sore juga bagus. Maaf Ibu, sebelumnya nenek saya ini jarang makan nasi, jadi bisa berikan sarannya? Oh baik, saya akan memberikan saran selain bisa mengonsumsi nasi. Kalau nenek tidak terlalu suka makan nasi, bukan terlalu suka sih tapi malas ya. Nah di sini saya akan menyuruh atau menyarankan memakan kayak kentang kukus begitu, yang kayak dikukus-kukus begitu, seperti ubi atau roti yang tetap ada sumber karbohidratnya begitu. Baik. Nah, Pendekatan interpersonal seperti ini penting agar lansia merasa dihargai dan mau mengikuti saran dengan baik dan senang hati.
Nah, setelah 2 minggu, kita akan melakukan pemantauan ulang. Berat badan nenek Andi Farida naik sekitar 0,5 kg dan tekanan darahnya menurun dari 190 per 90 mm air raksa menjadi 135 per 85 mm air raksa. Nah, Nek, jika berat badannya itu masih belum naik, porsi lauknya itu mungkin bisa ditambah lagi atau makannya bisa ditambah lagi dari sebelumnya. Oh iya. Nah, baik Nek, selain pola makan itu, dukungan keluarga juga sangat penting untuk menjaga semangatnya dalam menjaga kesehatan ta Ibu. Jadi itu keluarga ta juga harus berpartisipasi dalam kesehatan ta biar bisa semangat ki untuk begitu terus berobat begitu. Jadi dukungan itu keluarga sangat berarti. Tuh untuk kayak apa kayak berikan ki semangat begitu, biar rajin ki kontrol begitu. Baik, Nenek bisa datang lagi untuk 1 bulan untuk melakukan evaluasi kembali ya untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak ada. Iya. Nah, Nenek di sini ada lihat flat panduan menu harian lansia dan tips gaya hidup sehat. Mungkin cucunya yang bisa saya perlihatkan ya. Siap, Ibu. Nah, di sini kan ada sebuah gambar yang di sini itu ada ini kayak komplikasi diabetes. Apa sih yang dimaksud komplikasi? Komplikasi itu nih kayak bermacam penyakit nih yang bisa menyebar di seluruh tubuh nih, bukan hanya gula darah. Nah, contohnya itu ada stroke di bagian otak, terus ada retinopati. Nah, selanjutnya itu ada penyakit kardiovaskular dan penyakit mulut nih. Nah, terus ada disfungsi seks dan neuropati diabetes. Terus selanjutnya itu ada diagnosis diabetes. Contohnya itu adanya tanda dan gejala DM ditambah pemeriksaan kadar gula darah. Nah, terus ada di sini tadi yang saya jelaskan tata laksana diabetes. Yang pertama itu yang bisa dilakukan terapi gizi medis. Nah, seperti yang Nenek lakukan saat ini saat berkonsultasi dengan saya. Nah, terus ada latihan jasmani. Nah, seperti olahraga, contohnya tadi jalan pagi, jalan sore, itu dapat Nenek lakukan tiap hari kalau memang bisa. Ya. Terus selanjutnya itu ada terapi dengan obat-obatan seperti obat TM dan insulin atau pemeriksaan secara berkala ke dokter. Baik Ibu, terima kasih atas konsultasi dan sarannya untuk hari ini. Baik, saya juga berterima kasih kepada Nenek dan juga cucunya. Saya tunggu kedatangannya bulan depan untuk mengetahui apakah ada perubahan dari saran-saran yang telah saya berikan tadi. Baik Ibu, terima kasih. Sama, selamat berjumpa kembali ya. Terima kasih, Nek. Nek. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Semoga lekas sembuh, Nek. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi, Nek. Bagaimana kabarnya ini hari? Baik, Nek. Terima kasih sudah datang kembali. Hari ini, Nenek kita akan mengevaluasi atau mengecek pola makannya Nenek atau kadar gula darahnya selama sebulan terakhir. Serta muka kasih tahu Ki cara menjaga agar gula darah itu tetap stabil Ki. Dan pola makannya juga dan aktivitasnya yang seimbang. Selama sebulan ini apakah Nenek sudah mengikuti menu yang saya berikan sebelumnya? Ya, baik. Nenek untuk mengurangi gula darah itu sudah langkah yang bagus. Namun sebaiknya kayak Nenek mengonsumsi teman itu bisa mungkin diganti dengan tetawa kan yang kurang anunya tanpa gula tambahan bisa. Tapi jika Nenek itu kayak tidak terlalu suka pahit mungkin bisa kayak tambahkan perasa lemon begitu untuk kayak lebih segarnya kan. Nah nanti bisa dicoba ya Nek di rumah. Iya, coba. Terus bagaimana dengan jadwalnya? Jadwal makannya nih, apakah masih teratur 3 kali sehari? Oh iya, betul. Nah, Nenek, untuk diabetes itu penting makan tepat waktu, Nek. Karena jika terlambat bisa menyebabkan gula darahnya turun drastis. Dan Nenek bisa merasa lemas begitu. Terus, jadi Nenek usahakan makan teratur ya.
biar ada perkembangan yang lebih melonjak begitu. Meskipun itu porsinya kecil dari sebelumnya, yang penting makan 3 kali sehari dan teratur, dan itu yang paling penting, jangan terlambat. Baik Nek, di sini kita dapat melihat pemeriksaannya ya. Bulan lalu itu berat badannya Nenek 45 kg, tapi sekarang itu 44,3 kg, sedikit turun tapi masih di batas aman. Jadi tidak apa-apa, terus tekanan darahnya itu 125/80 dan kadar gula darah puasanya itu 145. Sudah lebih baik dari sebelumnya Nek. Ada perkembangan positif. Ya, alhamdulillah. Nah, artinya itu pengaturan makan dan obatnya Nenek itu sudah mulai memberikan hasil positif. Baik Nek, di bulan ini mungkin saya akan sedikit merubah pola makannya Nenek agar gula darahnya tetap stabil dan pola makannya tetap bervariasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan, mungkin juga cucunya bisa lihat ya, rencana makan kita bulan ini Nek. Sarapannya itu mungkin mulai di jam 6 sampai jam 7 pagi Nek. Itu Nenek bisa mengonsumsi kayak telur rebus yang kayak tertawar tadi dan susu rendah lemak Nek, yang tanpa gula begitu. Terus kayak selingan paginya itu Nek, kayak selingan pagi itu kayak cemilan Nek. Nenek bisa mengonsumsi kayak buah, kayak seperti jambuaya begitu. Nah, terus makan siangnya itu di jam 12 Nek. Nenek bisa kayak makan nasi merah, kan itu nasi merah kayak kurang gulanya kan, nasi putih kayak ikan, sayur bening Nek, itu kayak sayur bagus sekali itu. Terus selingan sorenya itu kayak cemilan sore lagi Nek, baru kayak bisa makan di situ kayak biskuit tapi yang tanpa gula. Nah, terus makan malamnya itu kayak makan malam itu jam 6 sampai jam 7 Nek, batasnya juga kayak makan pagi. Nah, kayak Nenek itu bisa makan kayak sup sayur, tahu tempe, terus porsi nasi merahnya itu mungkin 1/2 aja Nek, dari paginya tadi kayak setengah gitu. Nah, terus Nenek itu hindari makanan manis Nek, seperti kue, sirup, minuman, dan kurangi karbohidrat sederhana seperti nasi putih dan mie instan. Nenek suka makan mie instan? Iya. Itu Nenek mungkin bisa dikurangi sekarang, itu kan panunya konsumsi mie instannya. Nah, terus muka jelaskan Nenek. Nah Nenek, selain itu penting untuk memperhatikan porsi makan Nenek. Nenek bisa menggunakan atau cucunya mungkin ya tahu apa itu isi piringku. Nah, terus setengah piring sayur dan buah. Seperempatnya itu kayak karbohidrat kompleks yang sudah tadi saya jelaskan toh. Nah, dan seperempatnya lauk protein. Bu, nenek saya bisa makan seperti kue tradisional kayak putu atau apa Bu? Oh bisa, tapi porsinya itu lebih kecil karena itu kayak ada gulanya toh. Nah ini Nenek saat ini mengurangi konsumsi gula toh. Nah, untuk kayak kue tradisional itu bisa dimengonsumsi tapi dalam porsi kecil. Atau bisa lebih itu buat sendiri di rumah toh. Takarannya itu bisa tahu toh gulanya berapa, daripada beli di luar toh belum tentu itu berapa gulanya. Kalau kita sendiri bikin itu mungkin lebih bagus sih. Nah Nenek, di sini saya akan menunjukkan kayak lihat flat atau poster makanan untuk Nenek konsumsi dalam sehari. Nah di sini yang pagi harinya itu Nenek mungkin bisa mengonsumsi nasi putih, telur rebus, dan lalapan daun seperti tomat dan selada Nenek. Terus siangnya itu Nenek bisa mungkin makan nasi merah ditambah tempe goreng dan semur daging, tapi mungkin jangan dulu semur daging di tempe mungkin. Terus jam 4-nya itu mungkin Nenek kayak bisa menyemil kayak puding, contohnya itu kayak puding pepaya Nenek. Nah terus malamnya Nenek bisa makan nasi lagi, terus pepes ikan. Nah ditambah tumis kangkung, baru buahnya itu Nenek mungkin kayak cemilannya itu mungkin bisa apel. Terus kalau Nenek mungkin kayak merasa lapar lagi di jam 9, Nenek bisa mengonsumsi kayak crackers tawar atau buah Nenek, lebih gampangnya toh. Oh ternyata masih bisa Nenek makan enak ya? Tentu bisa, Nenek bisa makan enak itu, tapi kita perlu perhatikan dari cara masaknya dan porsinya. Terus Nenek selain makan itu aktivitas fisik juga penting untuk membantu mengontrol gula darah Nenek. Nah saran aktivitasnya itu kayak jalan pagi, kayak sekitar 20-30 menit Nenek.
Terus peregangan 5 menit setiap nenek kayak lama duduk bisa melakukan peregangan toh sebentar biar itu ototnya nenek indah apa namanya kayak indah tegangnya toh. Nah, indah kaku juga ya. Terus Bu, kalau nenek itu biasa jalan sekitar 15 menitan, tapi kalau hujan tidak. oh iya. Kalau hujan itu nenek bisa diganti dengan senam di dalam rumah atau naik turun pelan tangga nih kayak naik turun tapi pelan-pelan naik turun tangga kayak untuk ganti kayak jalan pagi atau naik turun tangga bisa juga yang dilakukan nenek. Yang penting itu badan tetap bergerak nih dan gula darah itu tidak naik. Ya nenek, saya sangat apresiasi usaha di bulan ini. Kadar gula darahnya nenek itu sudah turun dan nenek lebih semangat. Terus dukungan keluarga juga itu penting nek. Misalnya makan bersama dengan menu yang sama agar nenek tidak merasa berbeda begitu. Terus atau anak bisa membantu menyiapkan makanan sehat tanpa gula. Iya Bu, keluarga sangat mendukung kalau nenek itu tanpa gula. Nah terus bagus sekali kalau begitu nek, dari keluarga juga ikut mendukung tuh agar nenek lebih semangat untuk mengendalikan diabetesnya, akan jauh lebih mudah begitu. Nenek sudah mau datang dan bekerja sama dengan baik. Saya senang melihat hasilnya nenek selama bulan ini. Iya, terima kasih Bu. Nah, terus ini kayak lihat ketambahan nenek untuk menu sehat dan aktivitas untuk penderita diabetes. Yang paling penting itu nenek jangan lupa minum dan melakukan aktivitas setiap harinya. Bu, terima kasih. Baik, semangat terus Kine. Kita bertemu lagi di bulan depan untuk melakukan evaluasi lagi toh, untuk mengetahui apakah ada perkembangan lagi. Semoga ada ya Nek. Ya, Amin. Oke. Bu, terima kasih atas luang dan waktunya yang sudah Iya, sama-sama Nenek, sama-sama deh. Iya. Terima kasih. Dari video ini kita belajar bahwa lansia membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizinya. Malnutrisi dan diabetes dapat dicegah dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, dan konseling gizi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video edukasi kami. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.